Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Wijayanti dengan NIM 08141382328099 dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak DRS Duswati MSI. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang respirasi pada tumbuhan. Materi yang akan saya sampaikan yaitu pengertian respirasi, macam-macam respirasi, tahapan respirasi, perbedaan respirasi aerob dan anaerob, faktor yang mempengaruhi respirasi, dan kesimpulan. Apa itu respirasi? Respirasi pada tumbuhan adalah proses penyerapan molekul oksigen dari udara bebas untuk menghasilkan energi, air, dan karbon dioksida. Energi yang dihasilkan digunakan untuk pertumbuhan dan aktivitas sel tumbuhan. Proses respirasi melibatkan pengambilan oksigen yang masuk ke dalam sel tumbuhan melalui stomata atau lentisel dan difusi ke seluruh bagian sel. Glukosa dipecah menggunakan oksigen menjadi karbon dioksida, air, dan energi dalam bentuk ATP. Macam-macam respirasi. Berdasarkan kebutuhannya, tumbuhan melakukan dua jenis respirasi, yaitu aerob dan anaerob. Aerob itu membutuhkan oksigen dan merupakan proses utama yang menghasilkan energi lebih besar. Sedangkan anaerob itu terjadi saat kondisi oksigen terbatas dan menghasilkan energi dalam jumlah lebih sedikit. Berikut gambar tahapan proses respirasi aerob. Berupa penjelasannya, glikolisis. Glikolisis merupakan tahapan di mana glukosa dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu dua molekul asam pirofat beratom C3. Peristiwa ini terjadi di sitosol. Yang kedua itu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif yaitu pengubahan asam pirofat menjadi asetil CoA dengan melepas CO2. Peristiwa ini terjadi di sitosol. Yang ketiga itu siklus Krebs. Siklus Krebs atau disebut juga daur Krebs atau siklus asam sistrat atau daur trikarboksilat. Siklus Krebs ini terjadi di dalam matriks membran mitokondria. Yang keempat itu rantai transport elektron, merupakan rangkaian reaksi yang melibatkan pembawa elektron. Proses ini terjadi di membran mitokondria. Berikut gambar energi berupa ATP yang dapat dihasilkan pada respirasi aerob. Tahapannya itu glikolisis, tempatnya itu sitoplasma, substratnya itu glukosa, hasilnya 2 asam pirofat, 2 ATP, 2 NADH. Tahapan dekarboksilasi oksidatif itu tempatnya itu di matriks mitokondria, substratnya itu 2 asam pirofat, hasilnya 2 asetil CoA, 2 NADH, 2 CO2. Tahapan siklus Krebs. Tempatnya itu matriks mitokondria, substratnya itu 2 asetil CoA, hasilnya 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, 4 CO2. Tahapan transport elektron. Tempatnya itu kristal mitokondria, substratnya itu NADH atau 3 ATP, FADH 2 ATP. Hasilnya itu 32 ATP dan H2O. Berikut respirasi anaerob. Gambar dari tahapan respirasi anaerob. Tahapan proses respirasi anaerob. Glukosa ke glikolisis. Glukosa yang masuk mengalami proses glikolisis di mana glukosa dipecah menjadi dua molekul pirofat. Yang kedua itu produksi ATP. Selama glikolisis 2 molekul ATP dihasilkan dengan mengubah 2 molekul ADP. Yang ketiga itu pembentukan pirufat. Pada akhirnya dihasilkan 2 molekul pirufat dari 1 molekul glukosa. Yang keempat itu dekarboksilasi pirufat. 2 molekul pirufat kemudian mengalami dekarboksilasi melepas CO2 sehingga membentuk 2 molekul asetaldehida. Yang kelima itu reduksi asetaldehida menjadi etanol. Asetaldehida direduksi menjadi 2 molekul etanol menggunakan NADH yang dihasilkan selama glikolisis. NADH dioksidasi menjadi NAD+ kembali yang akan digunakan lagi dalam glikolisis. Berikut perbedaan
respirasi aerob dan anaerob. Aerob itu membutuhkan oksigen, anaerob tidak membutuhkan oksigen. Yang kedua itu tempat reaksi terjadi pada sitoplasma dan mitokondria. Tempat reaksi terjadi pada sitoplasma. Yang ketiga itu memecah glukosa secara sempurna menjadi CO2 dan H2O. Tidak sempurna memecah glukosa menjadi CO2 dan H2O. Yang keempat itu menghasilkan 38 ATP sedangkan anaerob 2 ATP. Yang kelima, hidrogen yang dibebaskan bergabung dengan O2 untuk H2O. Hidrogen yang dibebaskan bergabung dengan produk antara asam piruvat atau asetaldehida membentuk asam laktat dan etanol. Yang keenam itu keberlanjutan tanpa batas. Sedangkan anaerob keberlanjutan jangka pendek. Reaksi dari aerob itu C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6H2O plus 6CO2 plus 38 ATP. Sedangkan respirasi anaerob itu reaksinya C6H12O6 2CH3CHOH COOH plus 2 ATP. Dan yang kedua itu C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2 CO2 plus 2 ATP. Faktor yang mempengaruhi laju respirasi. Yang pertama itu suhu. Suhu sangat mempengaruhi laju respirasi. Semakin tinggi suhu, maka laju respirasi akan semakin tinggi. Terkait faktor Q10, semakin naik suhu 10 derajat Celcius, maka laju respirasi akan meningkat 2 kali lipat. Namun, hal ini juga tergantung dalam masing-masing spesies untuk peningkatan laju respirasinya. Yang kedua itu jenis dan substrat. Proses respirasi sangat berkaitan erat dengan proses fotosintesis. Substrat, hasil proses fotosintesis pada tumbuhan merupakan bahan penting dalam proses respirasi. Jika kandungan substrat rendah, maka laju respirasi juga akan rendah. 3. Kelembaban. Sama halnya dengan suhu. Kelembaban mempengaruhi laju respirasi. Tingkat kelembaban tanaman dipengaruhi oleh suhu. Suhu yang rendah menyebabkan tingkat kelembaban tanaman tinggi. Demikian sebaliknya, semakin tinggi tingkat kelembaban tanaman, maka laju respirasi akan semakin cepat. Sebaliknya, semakin rendah kelembapan, maka laju respirasi juga akan semakin rendah. Yang keempat itu jumlah oksigen. Laju respirasi juga dipengaruhi oleh ketersediaan oksigen, namun pada kondisi fluktuasi normal, kandungan oksigen di udara tidak banyak mempengaruhi laju respirasi tumbuhan. Hal ini disebabkan ketersediaan oksigen di udara umumnya lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan oleh tanaman untuk proses respirasi. Yang kelima itu tipe dan usia tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki perbedaan metabolisme. Proses metabolisme dan respirasi berbanding lurus. Pada tumbuhan yang masih muda, laju respirasinya tinggi karena laju metabolismenya juga tinggi dalam masa pertumbuhannya. Sedangkan pada tumbuhan yang tua, laju respirasinya lebih rendah. Kesimpulan, respirasi pada tumbuhan merupakan proses biokimia yang berfungsi menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui pemecahan glukosa untuk mendukung pertumbuhan dan aktivitas sel. Proses ini dapat berlangsung secara aerob dengan memerlukan oksigen dan menghasilkan energi dalam jumlah besar, atau secara anaerob tanpa oksigen dengan hasil energi yang lebih sedikit. Yang kedua itu tahapan respirasi meliputi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Laju respirasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suhu, ketersediaan substrat hasil fotosintesis, kelembaban, kadar oksigen, serta jenis dan usia tumbuhan. Secara keseluruhan, respirasi memiliki keterkaitan erat dengan fotosintesis karena keduanya saling mendukung dalam menjaga keseimbangan energi dan keberlangsungan hidup tumbuhan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang atau salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.